What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue pengen ngobrolin tentang dapat beasiswa di luar negeri. Dan bersama gue sudah ada Inggit. Halo. Peraih beasiswa Apa government, apa pemerintah Lombok? Enggak, Lombok, enggak. apa sih? Kebetulan dapatnya dari apply langsung ke kampus. Oh, apply-nya IUS. dari kampus. Yep. Oh gitu. Jadi Iya dong. lo langsung apa namanya? Apply ke kampus. Langsung ke kampusnya. Yep. Oke. Dan gue pengen ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau ngobrolin tentang kehidupan apa artinya mahasiswa belajar, apa itu Udah belajar biasa ya? gitu. Udah biasa ya? Justru ketika kita keluar negeri, lo dapet di mana? Di NUS di Singapura, NUS itu adalah National University of Singapore. National University of Singapore. Nah, gue juga dulu kan peraih Alumni ADS, ya, alumni ADS gue. Dulu masih ADS, Australian Development Scholarship. Oke. Kalau sekarang AAS, AAS, Australian Award Scholarship. Oh, oke. Gitu. Nah, gue pengen tahu nih bedanya mahasiswa di Australia sama di Singapura. Kelihatan kan yang stres yang mana? Dari berat badan sebenarnya udah kelihatan. Oke. Berapa penyusutan antara Sekitar sebelum berangkat dan 9,8. wow. Itu sudah dipotong pajak dan Udah. Udah ya? Betul, udah ya. BPJS juga udah BPJS termasuk di situ. Oke. Ya. Nah, yang serunya tuh gini. Waktu pertama gue ke Australia, nyampe di sana gitu ya. Ya. Itu ternyata Perkenalan masih tempat kali, kenapa? lokasi. Weh, lokasi betul. Karena kita tidak disponsorin, makanya saya lupa. Sekarang ini kita syuting di kaki langit Sandik. Yeah. Bawah langit Sandik, salah. Oh, di bawah langit. Sekarang ini kita syuting salah. Sekarang ini bawah langit Sandik. Iya. Ya. Bawah langit. Sekarang ini kita berada di bawah kaki Sandik. Bawah langit. Bawah langit. Kakinya siapa sih sebenarnya? Sekarang ini kita berada di bawah langit Sandik. Ini satu area di Lombok yang cukup oke karena view di belakang kita adalah kota Senggigi ya? Hah? Maksudnya Senggigi nggak sih? kata ini Lombok Barat. Montong. Oh, Montong. Montong City. Montong City. Dan kalau cuaca lagi cerah itu di belakang gua Gunung Agung kelihatan. Sunsetnya dapat banget ya? Sunsetnya dapat banget. Tadi sebenarnya kalau kita syutingnya sorean itu dapat sunset ya. Jadi ada Gunung Agung, sebelah kiri Gramedia. Gitu. Kalau sore kan dapat sunset, kalau malam kita dapat apa bang? Nggak siap gue itu jawabnya. Dapat santai. But anyway, itu tadi gue pengen tahu gitu. Kalau misalnya bedanya nih teman-teman di Australia sama di Singapura, mungkin perbandingannya agak jauh karena gue di Australia itu udah 2013 waktu itu. Sementara lo berangkat 2023. 2023 ya, wah Iya. pas 10 tahun Baru banget. perbedaan. Betul. Nah, ketika lo nyampe atau teman-teman lo nyampe di Singapura, apa yang pertama mereka lakukan? Pertama kali nyampe belum punya temen ya, Belum punya jadi nggak teman. tahu kehidupan mereka seperti apa. Oh berarti lo nggak rombongan gitu ya berangkatnya? Enggak, jadi benar-benar nggak tahu siapapun. Ha? Jadi kayak benar-benar sendiri sampai di sana akhirnya kebetulan datang sana 2 hari sebelum masa orientasi. Jadi emang belum kenal siapa-siapa. Dan semuanya benar-benar mandiri. Oke. Mulai dari buka bank account, terus akhirnya nyari tempat apartemen dan lain-lain itu benar-benar Lo sendiri nggak ada sih. kontak sama sekali dengan mahasiswa di sana? Karena kebetulan waktu itu dapat beasiswanya itu ketika saya lagi ada di Papua, Oke. which is far away from the city, dan semua informasinya kayak agak lama gitu dapatnya kemarin itu. Oke. Dan bedanya teman-teman banyak kan dari LPDP. LPDP, oke. Dan G2G, government to government. Jadi benar-benar yang apply ke kampus hanya beberapa aja gitu. Jadi emang benar-benar nggak ada yang dari Indonesia belum kenal siapa-siapa gitu. Oke. Sedih banget ya. Tapi ketika lo nyampe di Singapura, lo berasa nggak sih bahwa oh gue di luar negeri nih, atau
ya Indonesia lagi gue kalau di Australia kan bule gitu kan. Iya sih, kalau sana Cina. Cina. Ya, makanya ini sepertinya saya di Surabaya gitu kan. Benar, jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang gimana banget gitu. Cuman baru nyampe sana langsung, wih canggih dong. Canggih. Ya kan? Wah, ini keren banget ya. Iya, Apa itu bandaranya? Gue Bandaranya belum kesana tuh. keren banget sih. Itu kayaknya dia emang worth it jadi the best airport in the world sih. Oke. Terus lo mandiin di air terjunnya enggak? Enggak, kayak cuma dapat percikan-percikan aja. Lempar koin. Lempar koin. Nah, lalu Gitu. Terus nyampe ke sana akhirnya nyari apartemen itu like 1 week before. Oke. Akhirnya saya kontakkan dengan nyarinya tuh datanya dari Facebook. Terus ada juga namanya properti. Bukan properti guru ya. Oh, iya. Itu jadi ada list-list apartemen, terus list-list asrama yang ada di Singapura. Nah, dapetnya dari situ. Oh, dari situ. Oh, lo nggak kayak ke Airbnb atau Oh, kebetulan di Singapura. Mami House gitu nggak ada? Kalau di Singapura, oh itu Surabaya banget ya. Jawa Ya banget. mungkin Mami apa Kos. namanya kalau di Singapura mungkin gitu kan, Mami Kos lah gitu. Nggak ada Ya, Le. Ya le. Ya, Le. Oke. Kalau di sana sebenarnya Airbnb bener-bener dilarang ya. Oh, oke. Oh, gue baru tahu. Bedanya, iya bedanya kalau di sana udah nggak ada Airbnb. Kalau benar-benar belum dapat penginapan di hotel, which is spend money lumayan lebih Oh iya, lah, pasti, ya nggak sih? pasti. Hotel Singapura mahal banget. Emang. Dan kecil banget lagi. Emang kurang Kalau di ajar tuh sini hotel. udah kayak Red Door ya. Nggak boleh nyebut merek ya gue. Oke. Ya gitu-gitulah. Terus akhirnya syukurnya dapat agent yang baik dan dia ngebantuin lah sampai dapat apartemen yang Oke. Nah, gue pengen Sesuai. tahu rate apartemen di sana. Gue tuh tinggal di Adelaide. Kalau waktu dulu ya, gue di Adelaide. Adelaide itu South Australia dan itu salah satu state yang paling murah. Yang mahal di sana itu cuma gas doang. Oh really? Nah, sisanya tuh jauh kalau dibandingin sama state yang lain. Sebagai contoh, gue tinggal di apartemen. Hitungannya apartemen ya dia karena dia sharing room. kan, ya. Jadi gue cuma bukan sharing room. Kamar sendiri. Sharing tapi kitchen, sharing bathroom. Oke. Bathroom ya, kamar mandi kita ini. Tapi mandinya satu-satu, nggak bareng gitu. Takut iya. salah nanti. Nah, itu seminggu gue $165 Australia. saat itu. Saat itu seminggu Wow. $165 dan itu tuh hitungannya murah karena kalau di Sydney untuk lo nyewa kamar doang, hitungannya kan itu nyewa kamar ya. Yep. Itu up to 300-an. Antara 250 sampai Oke. 300. Belum termasuk dengan listrik, gas dan kawan-kawannya. Oh iya, itu belum termasuk semua belum termasuk. utilities ya? Belum termasuk. Nah, pertanyaan gue, Singapura berapa? Singapura sebenarnya Lu sharing apartemen atau sharing apartemen, sharing apartemen? tapi kamarnya nggak sharing juga ya, Ah, sendiri. ya. Harus diperjelas juga. Tapi tempat tidurnya sharing. Jadi hari Rabu lo, hari Kamis tuh itu. Kemarin dapat apartemen harganya 1.300. 1.300 Sing dollar. Itu dollar. sekitar Itu sekitar 14 something. 14 something, oke. Iya, rupiah. Heeh. 14 juta sekian lah. Heeh. Ya, Per bulan. per bulan. Oke. Bayarnya per bulan. Heeh. Kamarnya sih ya oke lah untuk standar Singapura yang which is benar-benar kecil banget kamarnya, tapi yang 1.300 masih oke lah. Oke. Dan rata-rata memang sekitar 1.000 ke atas sih. Kalau yang 1.000 kebetulan teman-teman juga ada yang cerita gitu. Kalau 1.000 atau yang 800 itu mereka dapat kamar tapi AC-nya dibatasin. Oh, oke. Sedih banget, jadi kayak boleh pakai AC itu aircon cuman dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi gitu. Kalau yang udah 1.300 itu oke lah, masih boleh. Berarti itu lo sewa udah termasuk bayar listrik? Udah utilitas udah termasuk. Oke. Gas, terus air dan itu udah termasuk. di Satu ini 1.300. berapa orang? 4. 4 orang. Satu apartemen itu berarti ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Betul. Oke. Nah, kalau di sana common nggak untuk misalnya gue nih datang terus gue nyewa rumah gitu ya. Rumah gue misalnya ada 3 kamar. Yang gue pakai cuma 2 kamar. Nah,
Yang satu kamar itu gue kontrakin lagi. Boleh. Nah itu banget. common di sana. Itu common, cuman yang diatur di Singapura kan mereka juga lumayan ketat ya. Kalau satu rumah itu maksimal, it depends on berapa kamar juga. Itu maksimal 6 orang satu apartemen gitu. Jadi kalau misalnya mau bawa keluarga atau ini sangat-sangat nggak boleh sih kalau di sana. Strict banget lumayan. Jadi even though bawa keluarga gitu atau suami atau kakak adik orang tua itu nggak boleh tinggal di apartemen. Oh gitu. Benar-benar nggak boleh. Yang ngecek siapa? I don't know, tapi itu emang nggak boleh. Mamang satpam ntar malam-malam, oi, 8 orang 2 keluar. Tapi emang nggak boleh. Emang nggak boleh ya. Di Australia juga sebenarnya ada batasnya, tapi gue juga lupa ya ininya berapa satu. Tapi dia perbandingannya kamar. Jadi kalau satu kamar itu berapa orang gitu. Ya, perbandingan kayak gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya ada 5 kamar ya lo bisa masuk 10 orang gitu misalnya gitu ya. Gitu karena kamarnya mumpuni gitu. Nah, itu apartemen. Yep. Side job ada nggak kalau anak-anak ini? Anak-anak mahasiswa? Ada banget sih, Gip. Ada banget. Kebetulan teman-teman juga ada yang ngambil part time job gitu. Tapi kalau di Singapura karena kita mahasiswa, statusnya dibatasin 16 jam per minggu. Di Australia kalau kita lagi masa belajar 20 jam. Tapi kalau kita lagi libur itu boleh 40 jam. Oh iya. Nah, jadi kalau liburan semester tuh, itu boleh tuh full full 40 jam boleh. Tapi kalau kita lagi masa kuliahnya, nah itu 20 jam. Betul, sama sih. Kayaknya di Singapura juga sama. Terus biasanya apa yang pekerjaan yang paling gampang diincer atau? Kayaknya ini sih cuci piring kali ya teman-teman ya. Cuci piring ya, di sana cuci piring. Cuci piring sama jaga toko kayaknya. Itu ibaratnya kalau cuci piring itu lo bisa walk in gitu nggak sih yang, gue bisa cuci piring nih, gue ini udah kerja di sini kayak gitu nggak sih? Yang kayak cuman jam-jaman doang gitu ya. Nah kebetulan kemarin belum sempat explore sejauh itu buat teman-teman karena mungkin teman-temannya juga nggak yang nyari part-time juga kali ya, jadi kebetulan kurang tahu sih informasi sejauh itu seperti apa. Cuman ada beberapa teman-teman yang emang join di part-time juga. Oh gitu. Buat nambah-nambah. Selain cuci piring apa lagi? Jaga toko, ada yang Jaga coffee shop toko. juga. Kalau yang emang mereka punya skill barista sebelumnya di negara masing-masing tuh mereka bisa tuh. Kalau barista juga lumayan, gajinya tinggi banget loh di sana, sekitar 2.500 up to 4.000 Sing dollar. Lumayan ya? Lumayan juga ya. Makanya kalau barista dan soalnya di sana kan skill sangat-sangat dihargai banget ya. Iya, betul. Jadi gajinya pun juga salary-nya lumayan oke. Gitu. Nah kalau di Australia kadang-kadang ada yang datang sama spouse-nya ya, sama pasangannya gitu kan. Nah pasangannya tuh biasa tuh disuruh lah untuk cari go out gitu kan, cari pekerjaan. Nah itu yang paling gampang itu adalah perkebunan. Potong anggur, stroberi, jamur, kayak gitu-gitu. Itu tuh lo bisa datang terus gue ini dong, gue butuh kerjaan gitu ya. Dan itu tuh nanti hitungannya gue juga lupa ya apa per kilo apa. Oh really? Itu nggak yang per jaman gitu ya? Kayaknya ada yang per jam, kayaknya ada yang per kilo juga deh ininya. Gue lupa tuh, tapi itu kayaknya Jul cocok tuh yang itu, yang per kilo. Kayaknya tuh cocok tuh. Jul cocok ya kalau per kilo ya. Coba Jul kakinya muncul kayak Wati. Udah bisa. Bener lagi deh. Jul itu siapa sih bang? Nggak tahu. Tadi orang Lightning kayaknya. Yang minum-minum ini juga kan? Yang minum-minum ini juga tadi kayaknya nge-setting. Karena logistik juga dia. Tergantung ini dia, tergantung kebutuhan gitu. Iya, kalau bedroom turun juga dia juga. Nah itu perkebunan, terus cleaning. Oh iya betul, cleaning service juga. Itu juga banyak juga. Banyak. Ya? Cleaning itu juga banyak, dan itu biasa udah ada geng-gengannya juga tuh. Jadi nanti sama kelompok mana, karena mereka biasanya dapat referensinya tuh dari kelompok-kelompok. Jadi yang biasanya udah datang mahasiswa-mahasiswa yang udah datang duluan gitu. Tapi mungkin bedanya kalau di Singapura itu yang cleaning service atau yang cleaning itu banyak kan orang-orang yang memang kayak TKW-nya lah.
itu mereka udah ngambil situ dan emang ada aplikasinya sendiri buat mesen itu. Oh gitu. Nggak kayak kita konvensional gitu loh, kayak ngasih tahu gue butuh ini nih orang buat bersihin. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Kayak lebih ke mesennya tuh dia pakai aplikasi. Gitu. Oh berarti itu udah ranahnya TKW tuh ya? Iya. Lo jangan ngambil. Jangan ngambil. Kuliah sana enak aja lo. Soalnya emang harus didata juga kan. Iya betul. Iya, betul. Singapura kan lumayan ketat juga gitu. Kayak misal Jul nih, mau bantuin gue nih, data Jul udah ada, jadi kan dia nggak bisa macam-macam gitu. Oh gitu. Ya kayak misalnya dia, wah Jul kurang bersih. Iya, Jul dompet gue kok agak pindah tempatnya ya, betul. gitu. Data dia udah ada. Okay. Komen di bawah kalau kenal sama Jul. Tapi kalau di Singapura ada perkebunannya nggak sih? Nah itu dia pertanyaannya tuh, agak sensitif ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Beton ada. semua satu pulau itu. Iya, nggak ada cuy. Kayaknya iya. Dia emang nggak ada ya? Nggak ada loh. Nah, bener-bener nggak ada tuh. Hidro Bener-bener. semua kali ya? Hidro apa? Hidrosepalus. Maksudnya apa? Hidroponik ya? Ya hidroponik. Oh hidroponik. Hidroponik ada sih beberapa, cuman it's not common thing deh kayaknya di sana. Iya, jarang deh ngeliatnya kayak gitu-gitu. Soalnya rata-rata kalau, nah ini kita belanja ke supermarket ya, itu semuanya tuh supermarket bener-bener, ya? iya dari Malaysia, produksi by Malaysia atau Thailand atau kayak gitu-gitu loh, Indonesia itu gitu doang sih. Nggak maksudnya gimana? Ya produksinya by Oh siapa, produksinya, ya. produksinya dia jadi barang-barang Malaysia, barang-barang Iya. Thailand gitu masuk. Barang-barang Indonesia Ada banyak. ada juga. Ada. Apalagi Indomie pasti Indonesia. ada dong. Pasti dong. Selalu nyetok saya. Selalu nyetok. Nggak ada, adanya nasi belut lah. Atau enggak belut rice. Belut rice. Nah, itu belanja. Kalau misalnya kayak kalau kita tuh belanja tuh ada trik-triknya juga. Kayak misalnya belanja hari Jumat malam itu akan lebih murah. Oh really? Nah, karena gini, marketnya, pasarnya itu dia tutup di hari Sabtu dan Minggu. Jadi dia ngabisin barang biasanya kalau hari Jumat. Nah, kita tuh biasanya bela-belain nunggu untuk ini, untuk apa namanya, untuk sampai hari Jumat. Jadi diatur sedemikian rupa supaya waktu shopping kita tuh adalah Jumat malam gitu. Jumat malam dia pokoknya di atas jam 3, jam 4 itu udah mulai tuh. Itu yang tadinya bawang satunya $1 bisa 1 karung $1 tuh. Karena harganya ini banget. Terus ayam gitu ya. Kalau di supermarket tuh di atas jam 9 itu udah diskon. Diskonnya juga lumayan. Apa awalnya 30% terus nanti 50%. Kita nungguin aja di ininya, di etalasenya. Udah berapa sekarang gitu. Nah, kayak di Singapura kayak gitu-gitu ada nggak tuh? Diskon-diskonan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman ada beberapa kasta. Oke. Nah, market. menarik nih. Supermarket di Singapura. Nah, yang salah satunya yang lumayan merakyat banget itu namanya Sheng Siong. Dan Sheng Siong. itu ada hampir di semua SDB. Oke. Kalau di sini ada yang bangkrut namanya Amsyong. Kalau di sana bisa di googling namanya Sheng Siong, ya, dan oke. itu lengkap dan itu salah satu tempat mahasiswa belanja lah. Dan Muslim friendly juga. Oke. Karena di situ biasanya kalau di market-market lain itu digabung tuh, kayak yang halal dan non halal masih di satu fridge yang sama gitu. Tapi kalau di Sheng Siong dia dipisahin yang halal dan yang non halal itu emang benar-benar dipisahin. Gitu. Buat gue itu safe lah karena Muslim friendly kan, jadi lumayan oke. Tapi bentukannya supermarket tuh. Supermarket sih, supermarket, iya, market lah, iya. Apa enggak maksud gua pasar atau No. atau kayak swalayan? Kayak swalayan. Kayak swalayan gitu kan. Swalayan. Oke. Swalayan. Kayak pasarnya sih ada juga, tapi saya belum pernah yang belanja di. Anda kurang miskin. Gitu. Beasiswa Anda sepertinya berlimpah. Tapi nggak sampai umroh. Banyak sekali. Kira sampai umroh. Belum. Oke, kasta yang di atasnya? Itu ada juga namanya lupa lagi. Kohyong, bukan. Bukan. Lim Swee Leong. Boleh googling dulu nggak sih? Lupa lagi. Gosyong. Oke, apalah itu. Tapi itu Ya. lebih ini. Biasanya siapa yang ke situ? Sama, kita juga ke situ juga. Oke. Itu kalau udah yang akhir bulan banget tuh Sheng Siong. Oke. Ya, Jadi kalau tengah-tengah tuh masih tengah-tengah masih yang itu ya. Nah, fresh market, ya. kasta tertinggi. Boleh googling lagi nggak?
Gue lupa lagi namanya. Nah, emang perbedaannya jauh antara Jauh jauh banget. Nah, ini tips dan trik ya. Kalau emang belanja emang ke Sheng Siong aja dan wajib berdua. Soalnya Wajib kalau berdua? barang-barang di Sheng Siong itu, kalau lu beli 2 itu jauh harganya lebih murah. Gitu. Iya, Triknya di iya, situ iya. sih. Jadi biasanya sama teman kita janjian Sheng Siong yuk. Minimal at least berdua deh. Soalnya harganya lebih murah kalau beli 2. Oke. Misal kalau di supermarket itu kita beli 1 harganya $10. Tapi kalau di Sheng Siong beli 2 $17. Oke, gitu. Lebih oke. oke kan. Ya gitu-gitulah. Nah, kalau di Sheng Siong. di Australia, Jangan lupa sponsor acara ini Sheng ya, Siong. Sheng Siong. Tolong Gua ya. nyebutin namanya. Bisa lah Sheng Siong. Coba jangan mau namanya itu mah Thailand ya. Salah gua. Ya. Nah, kalau di Australia ada satu supermarket itu di South Australia sih ada beberapa. Gue nggak tahu kalau di state lain kayaknya ada juga. Itu namanya Right Price. Oh, oke. Right Price ini adalah supermarket yang menjual barang-barang yang sudah best before-nya sudah lewat. Oh, really? Serius? Tapi emang bisa Nah, aman kan? Nggak ada Aman. nggak ada korbannya kan? nggak ada korbannya. Bahkan kita kalau mahasiswa tuh kadang-kadang, badan pegel-pegel nih, yuk belanja di Right Price. Udah lama nggak makan di sana. Jadi kayak misalnya Coca-Cola gitu ya. Beli Coca-Cola itu expirednya atau best before-nya tuh udah 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan kadang-kadang kalau dibuka tuh cuma udah nggak ada gitu, nggak ada. Udah habis. Ayam ya. Terus gue pernah sekali beli ayam beku. Ayam beku itu best before-nya juga udah lewat. Jadi emang ada freezernya besar gitu dan itu tuh dingin banget, beku banget. Itu ayam gue taruh di luar 3 hari nggak cair tuh nggak lo? Itu balik dari sana aman kan? Udah cek kesehatan kan? Aman dan itu legal. Iya, seriously? It's legal, completely legal dan harganya jauh. Wah. Jauh makanya kalau kalau Karena itu lulusnya lama. nah karena kita sering makan di situ S2-nya cuma di Flinders, kalau enggak gue udah di Harvard mungkin. Oh, baru ingat nama marketnya itu yang kasnya lumayan tinggi namanya Cold Storage. Oh, cold storage. Cold Storage di Singapura dan Oke. itu rata-rata dia tempatnya pasti deket-deket sama daerah kampus lah. Daerah kampus. Kayaknya emang dia udah tahu Pak pasarnya ke sana juga kali ya. Iya, Mahasiswa-mahasiswa. daerah-daerah situ di Cold Storage. Kebetulan deket apartemen juga Cold Storage, di deket kampus juga Cold Storage. Dan lumayan harganya lumayan. Oke. Nah, terus Singapura itu kan kota negara pariwisata lah ya. Oke. Yang memang core bisnisnya adalah pariwisata. Nah, Oke. apakah ketika lu kenapa Sorry. lu kenapa begitu? Oke. Coba jelaskan di komen, mukanya dia langsung Enggak, kayak soalnya gue gimana. sebagai duta pariwisata Indonesia. Saya menjawab. Anak-anak di sana Iya. banyak mainnya nggak sih? Eh, Jalan-jalan. Tapi Singapura kan kecil ya, mau kemana sih? Iya, kayak Gua bayangin. seminggu aja gue udah habis mau kemana. Iya. Bang di sana itu. Tapi Paling Universal. Gue tahu tuh cuma Universal. Oh, yang baru yang itu yang Yang katanya Marina Bay. Marina Village? Terus ada gedung yang di atasnya ada restoran, ada kapal layarnya atau Oh, apa sih? itu tempat nongkrong gue sebelumnya. Ush, berarti beasiswa Anda banyak. Berarti lu pelit di belanja lu. Nah, itu ada triknya juga. Oke. Kalau Nah. gue nongkrong seminggu sekali. Oke. Nah, 5 hari 6 hari ke depan itu gue belanjanya Sheng Siong. Dan gue harus masak. Oke. Kalau gue nongkrong. Oke. Nah, Iya. ya kemana aja berarti kalau ini? Kalau di situ ada 3 kafe di atas itu, di atas Marina itu. Marina Bay itu tempat nongkrong yang oke, mungkin saya Lavo. Ada salah satu tempat nongkrong, dia view-nya oke, terus nggak ada minimal spend money berapa gitu. Oke. Dan itu buat mahasiswa juga kayaknya oke, dompet friendly banget itu. Oh ya masih ini ya, Masih oke lah. masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Yang 2 lainnya kebetulan saya lupa namanya. Dan ini di tower 1 ya teman-teman, bisa ke situ. Lantai Tower 59. Oke. Itu lumayan oke sih. Ah, Dan siapapun, dan itu nggak ada harus bayar tiket untuk naik ke atas, karena yang untuk yang observation deck itu memang harus bayar kayak let's say Oh, iya, iya. before ya Singapore dollar. Tapi kalau yang ke situ nggak sih, langsung aja. bisa ini ya, bisa langsung datang gitu ya. Kayaknya di TikTok ataupun di itu udah banyak. Udah banyak. How to get there. Oke. Nah kalau ininya, kalau travelingnya Kalau traveling sih sebenarnya. Batam. Oh
Oh pernah ke Batam tau, dari Singapura, dan Iya, itu pengalaman seru makanya. juga sih. Anak Singapura wisatanya ke Batam. Betul. Betul. Kemana aja kalau ini? Gue sih penasaran ya, itu kan karena Tahu nggak seumur-umur Kecil. tinggal di Singapura, yang sekolah ini, Hah? mungkin cuma baru sekali gue ke Universal Studio. Oh ya? Ya, ngapain juga lo 2 kali ke sana? Iya maksudnya Itu kan seharusnya ke sana deh. experience ini Dan sih. itu tuh Tapi ke Sentosa Island-nya lo berapa kali? kalau Sentosa juga? Island lumayan sih, Ah. cuman itunya cuma sekali doang. Soalnya kebetulan jadi pengurus kelas juga kan gue, yang ngaturin schedule anak-anak buat kemana gitu. Oh, mereka suka jalan-jalan gitu? Ada akhirnya mereka jadi suka jalan-jalan. Jadi ada beberapa pulau-pulau kecil yang ada di Singapura yang tempat kita escape lah. Gitu. Ada salah satunya namanya Saint John Island. Itu quite nice island. Tapi itu nggak terlalu jauh juga dan naik ferry. So, ada apaan di situ? Pulau kosong. tapi seru juga sih. Maksudnya berbeda jauh dari Singapura lah. Oke. Benar-benar Wisata banget. alam berarti, itu wisata alam jatuhnya. Benar. Oke. Dan berapa kali gue diajak hiking di Singapura. Dalam hati gue kayak ini nggak hiking sih, ini walking. Karena sebenarnya flat. Nggak, sebenarnya kalau mau hiking lo di Orchard Road aja kan rada nanjak ya itu tuh ya. Udah tuh dari ujung ke ujung udah hiking gitu aja. Terus kalau gue capek ada es krim uncle. Nah betul. Masih ada itu es krim Uncle? Masih sekarang udah ada antinya juga tuh. Udah nggak uncle doang yang jualan. Antinya mah dari dulu. Dan antinya tuh cemburuan. Lo pernah dijotekin nggak sama antinya? Bukan sih semua jutek semua ya. Kenapa? Enggak, kalau si Uncle-nya masih baik. Dia tuh masih suka ketawa, senyum gitu. Tapi kalau si Ini antinya tuh uncle yang kita omongin sama kan? sama, yang es apa? Soalnya sekarang udah ada banyak cabang ya bang. Oh gitu? Iya nggak cuma Apa satu doang. yang di Orchard itu udah Di banyak Orchard juga? tuh ada kayak let's say tiga Oh ya? 3 uncles. So it's not uncles. Uncles. Iya, the uncles. Mungkin dia 3 bersaudara. Maybe. Terus salah satunya ada antinya juga. Dia udah mulai buka cabang di mana-mana deh. Oh gitu. The uncles. Gue taunya ya itu aja yang di. Iya harusnya dulu kan cuma satu doang kan, yang deket patung itu kan, Iya. yang warna-warni itu. Ah, Nah betul. di situ. Sekarang udah ada 3. Oke. Dan rasanya sama. Gitu-gitu ya. Gitu aja. Itu Di salah Pix satu. sekarang udah ada yang buka. Nah makanya di Australia banyak es krim tuh, kalau lo mau macam-macam es krim ada di sana. Dan itu kayak ya Australia kan emang Oh, iya, dairy produknya kan ini banget kan. Iya, bener-bener, Jadi bener-bener. lo mau es krim yang kayak gimana Bener-bener. ada tuh. Susu keju, iya, olahan Dan itu susu. rata-rata sekitar $3 lah. Oke, Ya, Singapura $3. sekarang udah naik jadi $1.50. $1.50, which is itu sekitar 17 ribuan lah ya. Yep, 17.000 untuk es krim itu ya. Oke lah. Oke. Kalau kita sih paling nyarinya yang ini boleh nyebut dari tadi kita Nggak apa-apa. nyebut store semua deh. Nggak apa-apa. Di IKEA sih yang paling murah. Es krim IKEA. Iya. Di sini adanya bakso kalau nggak salah ya IKEA ya. Kenapa dia jadi jualan es krim? Ada loh, es krim IKEA itu dulu terkenal nggak sih? Terkenal kali banyak itu mah. Kalau di sini yang gue tahu bakso. Ada serius ada Ada ya? bakso apa? Ya bener ya? IKEA. Ada. Kalau di Tangerang kan ada tuh IKEA-nya. Heeh. Nah itu tempat kita lari kalau pengen es krim ke situ sih. Emang ada ya? Ada, cuma 80 sen, Oke. 10.000. Heeh. Oke lah. Oh. Buat kantong mahasiswa oke lah. Ya. Buat ngupdate story gitu kan. Sorry. Aku di Singapura. Iya gitu. Oh iya, gue mau cerita. Ah. Salah satu ini lagi nyari juga sih kalau misalnya ada di Lombok gitu. Breakfast ala Singapura. Oke. Dan ini salah satu favorit gue kalau di Singapura. Ah. Itu jadi dia ada roti bakar gitu, roti panggang gitu. Terus dia selainya khusus. Dan itu ada 2 yang paling gue suka. Ada Yakun Toast, dan satu lagi Toast Box. Yakun Toast dan Toast, dan Toast Box. Oke. Yes. Bedanya? Bedanya kalau di Toast Box itu teh tariknya enak, Oke. rotinya B aja. Kalau di Yakun rotinya enak banget, minumnya ya B aja gitu. Berarti lo beli roti Iya benar. Gue beli rotinya tuh di Yakun, di Yakun. teh tariknya itu di Toast Box. Iya. Kayak gue dulu pernah beli burgernya di McDonald, minumnya di AW, ayamnya di Kentucky. bener. Karena semua punya ininya. Bener. Gitu. Oh itu friendly juga tuh? Enggak juga sih. Enggak. Dia satu set gitu. Lu bilang susu gede emang. Lumayan berarti.
Ya dicukup-cukupin lah Bang. Sekarang ayo lo dicukup-cukupin ngomongnya lo. Tadi aja breakfast in Singapore. Wow. Breakfast ala Singaporeans. Tapi gue juga dulu gitu sih. Gue awal masih suka bela-belain masak. Karena emang jauh banget bedanya. Iya betul. Antara masak dengan beli Belanja gitu. makan di luar, iya benar. Benar. Nah, cuman ke belakang-belakangnya gue udah nggak ke Uber karena tugas. Oh iya. Tugas benar. banyak gitu kan. Terus gue juga karena waktu itu gue ada kerja praktek juga gitu. Jadi waktu itu habis di jalan gitu. Terus kan belanja Iya, keluar bagus. segala macam juga takes time gitu. Jadi akhirnya beberapa kali gue beli. Nah, rata-rata kalau untuk di Adelaide itu ibaratnya makanan yang standar tuh antara 6 sampai 7 dolar lah. Ya. Itu masih Ya. dapat gitu. Dan kalau di Australia itu yang kelas wartegnya itu pizza. Oh, Pizza I itu see. banyak sekali pizza rumahan. Jadi ada Sahara Pizza, Eagle Pizza yang itu tuh home industry aja, orang rumahan bikin pizza aja gitu loh. Dan itu murah-murah gitu. Oke. Gitu. Kalau Mhm. kalau di Singapura mungkin tergantung tempat makannya juga sih di mana ya. Oke. Kalau di hawkers gitu, kayak di food courtnya gitu, itu sekitar 5 sampai 10 lah. Oke. 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau misalnya udah kayak di kafe-kafenya gitu 15 ke atas. 15 ke atas kayak chicken rice Ya, gitu-gitu. ya. Kalau di hawker sekitar 7 dolar lah. Oke. Yang per set ya, yang sekitar 7 dolar lah. Nah, oke. Gue mau balik lagi ke mahasiswanya nih sekarang nih. Karena biasanya di sana ada Ada. PPI juga kan, Persatuan Ada. Pelajar Indonesia, apa Ada. PPIS PPI berarti? PPI juga ya. Oh, di Singapura. Bukan gue ngomong ya, teman-teman PPI. Kaget ya, kaget. Belum siap lagi jawabnya. Belum jawabnya. Nah, kalau gini, kalau di Australia itu kan memang salah satu destinasi studi ya. Ya. Jadi orang tuh macam-macam, memang plural banget yang dari Indonesia yang studi di sana, dari yang migrasi gitu, yang asylum seeker ya istilahnya, yang benar-benar mereka tuh jual tanah, jual apa segala macam terus pindah ke Australia, sampai yang yang anak pejabat ini kuliah di sana gitu. Nah, kalau di Australia gue harus bilang ada tuh perbedaan antara anak beasiswa sama non beasiswa gitu. Karena biasa nongkrongnya beda, gaulnya beda, ininya beda, entah kenapa gitu. Hanya gue aja selama di Australia itu mungkin cuma 4 atau 5 orang yang dia non beasiswa gitu ya, yang dari Adi Foundation, ayah dan ibu, cialah. Adi. Ada dia pokoknya dibiayain orang tua lah Ya, gitu ya. ya. Itu yang gabung sama anak-anak PPIA gitu. Nah, sisanya tuh jarang banget yang memang mereka ya itu balik lagi karena mungkin tongkrongannya Ada yang beda, part-time gaulnya juga beda, ya. ada yang part-time juga, ada yang dia lebih suka kemana gitu kan, mungkin kayak gitu. Nah, di Singapura perbedaan itu ini nggak sih? Ada nggak sih? Kebetulan karena cuman setahun juga ya Bang, jadi gue juga ngumpul bareng-bareng sama anak-anak juga nggak terlalu sering-sering banget gitu, karena gue sibuk explore. Yes. Sebagai duta pariwisata, again. Gue banyak kayak pengen tahu aja gimana sih pemerintah Australia, Singapura itu manage mereka punya resource yang ada di sana gitu. Gue lebih sibuk ke situ sih daripada yang ngumpul bareng anak-anak Indonesia gitu, kayak ngapain gue di sini sibuk ngumpul bareng orang Indonesia doang. Tapi iya loh, gue juga punya pemikiran yang sama, artinya gini, gue bukan mengeksklusifkan diri gue, tapi in many times gitu, gue tuh memang kayak misalnya gini, tinggal waktu gue milih tempat tinggal, gue sengaja nyari yang emang gak sama orang Indonesia. Iya benar, gue juga gitu. Gitu. Bukannya mau sombong mau apa, tapi satu, gue butuh improve bahasa gue. Betul. Itu kan yang pertama. Nah, yang kedua, gue dengan tinggal sama orang yang bermacam-macam, kebetulan kan jurusan gue social work. Gue jadi punya banyak bahan tulisan. Betul. Itu kalau dengan orang Indonesia ya di situ-situ aja nggak sih? selesai dari sana pinter bahasa Makassar, pinter bahasa Padang, bahasa Lombok gitu kan. Bener, gue juga akhirnya kebetulan kemarin di apartemen ada 2 orang dari Korea, 1 dari Jepang.
Dan akhirnya satu gue orang Indonesia. Jadi kita berempat dan itu emang benar-benar beda culture, masakan kita juga beda. Karena kadang-kadang kita punya satu hari, itu hari Sabtu kita which is kita masak bareng dan seru aja gitu. Mereka masak dengan ininya mereka kimbab dan lain-lain gitu. Jul suka tuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih seru nggak sih kita punya teman-teman dari negara lain dan ngapain gue ngumpul di Indonesia lah? Bukan mengeksklusifkan diri ya. Tapi... Ya benar. Apa namanya itu sering terjadi. Dan tau nggak kalau di apartemen gue ya, yang sering memicu konflik adalah jelantah. Karena saya suka nyimpen jelantah. Sementara mereka apa ini minyak disimpan. Lo belum tahu colekin itu ke nasi enak deh. Ada peletnya tuh. Itu sering banget gue diomelin. Karena gue suka naruh di gelas atau di mana gitu kan. Gue sampai nggak kayak gitu juga sih bang. Enggak ya? Kayaknya gue doang ya. Maaf Indonesia, namamu tercoreng gara-gara jelantah. Yang jelantah. Gue masih menjaga marwah dan martabat Indonesia sebagai duta pariwisata ya. Soalnya lagi-lagi sih bang, karena visi misi selain sekolah, yaitu karena saya kan sebelumnya kerja di pariwisata kan, jadi pengen tahu aja kenapa sih orang-orang nggak gitu tuh nggak explore kita tuh. Iya, maksudnya kenapa sih orang-orang Indonesia kalau gue pengen ke Singapura nih, ada apa gitu, apa yang lu cari di Singapura? Nah itu dia yang gue explore, gitu, pengen cari tahu aja orang-orang tuh nyari apa sih di Singapura yang which is semuanya tuh made by human gitu. Boleh nggak sih ngomong kayak gini? Apa-apa. Ntar gue dicoret nih kagak boleh masuk Singapura. Ini gue Singapura keren banget cuy. Enggak, sebenarnya gue suka sistemnya di sana. Itu emang Jul ketawa lagi. Jahat banget dia. Enggak, gue suka di Singapura. Kalau misalnya ada yang sering ngikutin story, itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu gue selalu di daerah Marina Bay Sands. Soalnya banyak banget mereka free entertainment setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu, dan itu ada di outdoor teaternya. Itu selalu ada performance dari macam-macam komunitas. Pernah ada orang Indonesia perform nggak sih? Ada. Dan waktu itu Papua juga diundang. Papua juga diundang. Terus another week itu Borneo, another week itu pokoknya beda-beda. Beda-beda dengan komunitasnya beda-beda. Ada yang musik rock, terus ada yang Chinese, terus ada lagi yang India. Tapi itu mereka memang dan itu free. Apa namanya seniman yang didatangkan dari luar atau mahasiswa setempat yang di iniin? Macam-macam juga. Ada yang diundang dan ada yang memang dari ini sih komunitas-komunitas gitu. Dan bagusnya di Singapura itu free. Satu itu free, yang kedua itu ada wadah kreatif lah. Ada dan ada public space juga untuk untuk apa namanya jadi wadah teman-teman kreatif gitu. Dan itu keren. Nah, itu harusnya dicontoh sih sama pemerintah. Itulah. Di sini. Mudah-mudahan lah satu saat. Iya, dan itu CSR loh sumbernya gitu, nggak yang pakai APBD, nggak sejauh itu juga. Kalau di Jakarta udah mulai ada kayak gitu. Di kota-kota besar tuh udah, yang di Sudirman itu udah ada tuh, terus di Surabaya tuh daerah mana gitu, itu udah ada juga kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan di Lombok segera ada juga. Sebenarnya kayak taman budaya gitu bisa ya itu di. Sebenarnya bisa, cuman emang harus direvitalisasi nggak sih? Kayak gitu-gitu dan teman-teman juga harus diajak ngobrol bareng. Iya. Kita lari ke FGD lagi nggak sih? Iya sih. So anyway, gue pernah ke Singapura. Terakhir gue ke Singapura tuh 2012 kalau nggak salah. It's been a long time. Pertama kali gue ke Singapura tahun 92. Pertama kali, ya. Nah, gue pengen tanya sama lo. Nanti gue akan kasih juga ke lo. Ada nggak sesuatu di Singapura, apakah itu benda atau sistem atau apapun yang bikin lo kaget, wow ternyata ada hal seperti ini. Kayak gue dulu ada MRT, gue kagum banget gitu ya. Tahun 92 itu MRT udah ada, dan yang paling gue kagumin dia bisa berhenti pas di depan pintunya itu loh, itu apa namanya, gue membuat gue terkagum-kagum banget. Sekarang di Jakarta udah ada. Nah tapi ketika lo nyampe di sana, ada nggak sih hal yang wow banget menurut lo, ini kayaknya nggak ada di negara gue deh. Nanti gue juga mau spill apa yang bikin gue kaget. Kayaknya ada beberapa sih ya, kayak contoh. Misalnya kita mau save tempat nih, gue mau ngambil tempat ini terus mesen makan gitu, itu istilahnya shop tempat gitu.
Gua tahu. You know? Iya, gua tahu itu. Terus anak-anak tuh kayak cuma ninggalin handphone atau dompet, tisu. Paling banyak tisu. tisu, payung, Kadang gua pernah apapun, terus diomelin. kayak HP gitu, HP mereka langsung taruh aja. I mean like, kamu nggak takut hilang HP gitu? Dan itu nggak hilang, oh my god, itu beneran. Dan itu satu, yang kedua sepeda. Oke. Rent sepeda itu, dan itu di mana-mana, dan itu ada di bus stop everywhere. Iya. Dan lu cuma perlu download aplikasinya aja. Dan itu menurut gue miss banget sih, pemerintahnya emang mikirin gimana supaya warganya tetap aktif bergerak. Terus dari warganya sendiri mereka ngejaga itu sebagai ya milik bersama lah ya. Jadi nggak hilang gitu loh, kayak kita kayak parkir doang langsung hilang nggak sih? Betul. Kadang-kadang kita kunci ke tiangnya juga hilang. Iya, ya ampun, dan itu gue keren sih. Dan satu hal dari Singapura yang emang keren juga itu dari kebijakan mereka, emang benar-benar mikirin sedetail itu. Nggak cuman kayak ini buat another public transport, tapi ini supaya bikin lu tetap bergerak dan tetap olahraga. Gitu. Dan itu murah banget. Murah banget. Gue dengar dari temen gue tuh, berapa sih itu ininya? Itu kalau kita member sih, harus join member ya. Itu kalau member cuman $9 per month. Per bulan. Dan lo bisa pakai sepeda itu. Setiap hari. Dan cuma $9. Iya. 7 or 9 ya? Iya, sekitar $9. Nah, gue jadi member di situ di aplikasinya. Boleh nyebut aplikasinya? Boleh, Bisa download juga, namanya tuh Wheels. Ada Singapore Wheels something itu. Ya googling aja lah. Cuman jangan lo klik di sini ya, kagak keluar nanti sepedanya nggak bakal lo bisa sewa sepeda tetangga lo. Itu Any Wheels namanya. Any Wheels. Ya. Oke. Itu seru sih menurutku. Ya. Terus on time-nya sih di mana-mana. Oke, ini kebetulan ya. Di Singapura kita telat 1 menit tuh rasanya kayak udah nggak enak banget gitu loh. Ya nggak sih, kita jadi tersangka gitu nggak sih kalau kita telat? Gue tuh di beberapa negara ya, kayak misalnya gue pernah di Jepang. Waktu di Jepang parah banget tuh. Jepang tuh lo kayak datang 5 menit sebelumnya aja udah kayak telat. Iya. Jadi lo janjian jam 10 gitu, lo datang 10 kurang 5, itu kayaknya udah telat itu. Orang tuh udah, gue minum apa sih bahasa Inggris? Bahasa Jepangnya ini. Ya itulah pokoknya. Iya, gue minum ampura gitu kan. Ampura bukan lombok ya? Ampura. Itu ini banget tuh, masalah waktu tuh. Tahu nggak sih Bang? 2 hari day itu di sini, balik lagi ke sini. Itu kan ada undangan meeting lah ya kemarin, dan saya coba on time datang ke sini. Dan saya harus nunggu 2 jam untuk rapat itu dimulai. Oh my god. Ini harus saya sendiri biar teman-teman akhirnya sadar juga. Tapi nggak sadar juga. Keesokan harinya juga sama. Iya bener. Itu masalah on time tuh, aduh, it's been anywhere ya. Artinya gue ke beberapa negara tuh itu isu banget tuh, dan gue juga kadang-kadang ini. Dan emang rasanya melambat nggak sih waktu di Indonesia, terutama di Lombok ya? Kayak waktu lebih slow. Ya kayaknya orang ya udah datang janjian jam berapa, jam 9, ya udah jam 9 aja jalan gitu kayak, dan nggak ada dosa aja, nggak ada telat tuh nggak ada dosa gitu. Gitu. Iya. Bener, kalau gue dulu ya tahun 92 ya. Alat yang bikin gue tercengang, kaget-kaget, itu adalah mesin tiket. Oke. Yang mana mesin tiket di Indonesia waktu itu belum ada sama sekali, ya kan? Mesin tiketnya aja udah bikin gue bingung. Ini mesin tiket, gue masukin duit, ada kembaliannya. Ada kembalian. Jadi kalau kita mau beli tiket MRT itu masukin, dan itu bisa masuk uang kertas. Itu zaman itu ya? Zaman itu. Jadi waktu itu belum pakai jadi kita beli tiket di itunya. Kalau sekarang kan udah pakai yang tap itu kan, yang kayak kalau di sini e-money ya istilahnya. Nah, kalau dulu tuh jadi kita harus beli di mesin tiketnya gitu. Nah, yang lucunya adalah, jadi gue tuh berpikir oke, ini harus pakai koin gitu kan. Terus gue mau beli tiket itu harganya kalau nggak salah ya taruhlah misalnya $3.24 misalnya gitu ya. Nah, gue tuh muter-muter untuk nyariin tukeran dulu gitu loh. Do you have any coin? Jadi gue tuker. Begitu gue itu waktu itu gue masih penglihatan gue masih bagus tuh waktu itu. Jadi gue masih bisa jalan sendiri dan sebagainya.
Begitu gue beli, ceklek, gue pencet, keluar tiketnya. Sebelah gue masukin $5 kalau nggak salah. Serut, hah? Bisa masuk. Terus dia pencet, tut, tiketnya keluar di bawah. Rotong. Hah? Ternyata Ada kembaliannya. Ada orangnya kali kalau Kayaknya iya, di belakang ada orang. Ntar dia pindah lagi ke mesin yang sana. Kayak gitu. Buset dah, gue bilang bisa kayak gitu. wah, itu ada satu juga mesin yang bikin gue heran juga, Ajus itu lumayan banyak penggemarnya juga karena dia memang benar-benar dari orange, dari buah jeruk itu asli. Dan buah minuman yang kita hasilin juga benar-benar dari jeruknya langsung. Gue juga sampai heran, itu di dalam ada orang yang gini nggak sih? Lo tahu warkop yang dononya di dalam robot nggak? Jus jeruk dipencet, jus apel dipencet. Itu juga keren juga sih, kayak benar-benar something baru lah. Iya. Iya, itu something new sih, yang Ajus, namanya Ajus. Ajus ya. Benar-benar real dari itu. Nah, gue pernah lihat waktu itu ada orang yang dari orang company Ajus itu. Jadi dia mungkin ngebersihin dan dia nge-refill si jeruknya. Dia ngebersihin itu. orangnya. Mungkin lo rusak kan. Dilap-lap. Dan dia buka dan itu beneran jeruk semua. I mean kayak ya itu bukan kayak kalau kita kan pasti nanya dulu ini jeruknya buah asli apa sirup gitu nggak sih? Emang jeruk beneran. Iya jeruk ternyata. beneran. Jadi emang secanggih itu sih gue. buah utuh apa udah dibelah-belah? Buah utuh. Buah utuh. Dia buah utuh. Jadi emang ini sih gitu. Itu sih kayak Ajus itu menurut gue itu keren sih. Ide bisnis juga tuh buat di Indonesia sebenarnya. Selain itu healthy choice, ya nggak sih? Iya betul. Terus kayaknya menarik aja ide-idenya. Terus banyak yang by mesin juga kan kalau di luar kan ya. Ya betul. Dan yang bikin seru juga kalau di Singapura saya nggak pernah bawa dompet. Kalau keluar itu cuman handphone doang. Ya. Dan itu emang handphone itu sesuatu yang sangat penting. Betul, Benda betul. yang sangat smartphone itu sesuatu yang Gue sangat juga waktu di Australia itu debit card Cashless, sama handphone. Handphone waktu itu udah mulai tuh dia bisa jadi bisa jadi alat pembayaran juga betul. meskipun beberapa masih try out. Dan card pun sekarang kan udah bisa di handphone kan. Ya, Ada aplikasinya aja benar-benar just bawa handphone doang. Iya sih. Makanya lu hilang handphone kelar hidup lu. Bener. Hilang dompet di Singapura masih oke loh. Dan masih bisa ketemu. Iya. Kalau handphone mungkin ini sih lumayan. Makanya kalau di sini kalau nggak bawa power bank itu kayak aduh worry banget tuh kalau keluar, apalagi di Singapura. Jadi ada 4 benda yang wajib dibawa kalau di Singapura. Oke. Power bank, payung, terus Payung buat apaan? payung itu sangat iya dong. Di sana tuh nggak panas nggak hujan tetap bawa payung kita. Oh gitu. Yep. Terus botol minum dan tas. Tas. Iya. Berarti celana Reusable. nggak penting tuh ya. Nggak penting sih. Sepatu nggak penting. Nggak dong, itu Kita kayak orang Baduy aja jangan. Yang penting handphone. reusable bag, iya. Oke, sip.